Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dengan Bela Bangsa Satu Channel. Di pagi ini ada hal yang sangat lucu dan menarik ya. Terkadang tidak masuk dalam logika berpikir kita selaku insan normal, akan tetapi dimasuk-masukkan saja, diwajar-wajarkan saja oleh keadaan bangsa yang sudah sangat parah ini, di mana saya mendapat informasi ya, melihat tayangan yang begitu lucu, begitu aneh, tapi nyata terjadi. Salah satunya adalah yang berkenaan dengan PCR ini, masih seputar PCR. Para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia itu jelas-jelas menepis anggapan seluruh warga negara Indonesia, anggapan seluruh pemerintah Indonesia dalam acara yang bergensi, yaitu acara yang digelar oleh Abang Karni Ilyas ya, yaitu ILC. Itu jelas-jelas ditolak oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Ibu Eva ya, bahwa satu peser pun para dokter tidak mengetahui tentang harga maupun jual beli soal PCR itu, PCR vaksin maupun yang berkenaan dengan antigen. Itu jelas-jelas ditepis habis oleh Ketua Ikatan Dokter itu, bahwa mereka tidak mengetahui tentang harga. Di sisi lain, para oknum-oknum yang ditengarai selaku pemilik perusahaan atau memiliki keluarga yang berkecimpung dalam pengusahaan PCR ini juga menolak habis bahwa mereka tidak mendapatkan untung dari bisnis itu. Contohnya Bapak Menteri kita yang terhormat, yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan, itu benar-benar menolak bahwa dirinya tidak mendapatkan untung dari bisnis itu. Begitu juga Pak Erick Thohir misalnya, yang konon saudaranya juga ikut menjadi pemilik perusahaan dalam bisnis itu, juga menepis, bahkan beliau mengatakan tidak menentukan harga itu. Yang menentukan adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Hal itu yang membuat marah juga bagi Pak Presiden. Lantas pertanyaan kita, setan manakah yang mendapatkan untung dari bisnis yang harganya berlapis-lapis, harganya berjenjang-jenjang dari 2 juta lebih menjadi 1.900.000 sampai ke 300, sampai sekarang harganya bisa mencapai katanya 30 dan bahkan belasan ribu rupiah. Setan mana
Siapa yang akan mendapatkan keuntungan itu? Kalau bukan dari para pengusaha atau para petugas yang melaksanakan PCR atau yang menangani COVID-19 ini. Kalau bukan dari mereka, lantas siapa? Ada setan nggak yang datang di mana? Di sini. Setan mana? Itu harus jelas. Pihak-pihak yang terkait seperti para penegak hukum, apa itu pihak kepolisian, kejaksaan, KPK, itu jangan boleh tinggal diam. Harus proaktif untuk mencari tahu siapa mendapat untung yang sangat besar dari bisnis yang menyengsarakan rakyat ini. Kalau tidak, maka kami rakyat Indonesia mencurigai bahwa kalian semua ikut menikmati darah daging rakyat yang kalian peras itu. Kami wajar mencurigai. Mau lari kemana selisih harga yang begitu signifikan itu, kalau bukan lari ke sekitar kalian. Dari dulu saya menantang kalian itu. Siapa yang berani bersumpah sama saya? Sumpah mati. Bagi siapa yang mengatakan tidak menikmati itu. Ini benar-benar menyakitkan. Itu yang baru yang menyangkut masalah PCR. Tapi antigen ini yang sangat cukup menyengsarakan rakyat kecil. Mungkin kalau PCR itu didominasi oleh orang-orang yang berduit ya. Karena naik pesawat lah, inilah itulah, adalah orang-orang berduit. Tapi antigen ini adalah untuk benar-benar untuk masyarakat kecil. Saya mengatakan ini adalah saya merasakan sendiri. Bukan saya dengar kabar berita omong kosong dari orang lain. Tapi saya sudah merasakan. Saya baru kembali dari kampung halaman saya. Setar dari Bima sana. Saya mendapat 3 kali antigen baru nyampe di Jakarta. Bayangkan, antigen pertama 40 sekian ribu. Antigen kedua di Lembar, Pelabuhan Lembar, 104 ribu. Antigen ketiga di Malang itu 45 ribu. Itu baru harga antigennya. Belum susahnya kita ya, sudah sampai di terminal misalnya, atau sampai di stasiun misalnya, stasiun kereta misalnya, kita harus antigen dulu. Padahal dua hari yang lalu sudah antigen, tapi tidak berlaku karena antigen itu hanya berlakunya 24 jam. Hanya terpaksa kita antigen lagi dan mencari lagi di mana petugas antigen itu. Itu harus memerlukan lagi biaya yang tidak sedikit. Belum waktu habis kita kejar waktu untuk mengejar jadwal kereta atau bis. Direpotkan dengan urusan antigen ini. Saya punya bukti. Saya tidak omong bohong. Lihat buktinya ini. Nih, silakan lihat sendiri. Ini waktu di Lembar. Waktu Lembar ini. Ini bayarannya 104.000 antigen. Di Lembar saya numpang di tol laut Lembar menuju pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Nih. Dari Surabaya menuju ke Malang. Singgah di Malang sebentar. Ada yang harus saya selesaikan di Malang. Ini saya singgah di Malang. Nih. Ada yang selesaikan di Malang sebentar. Udah kelewat waktu katanya. Akhirnya di antigen lagi di Malang. Nih, lihat. Nih. Begitu susahnya cari kiri kanan. Belum waktu di start dari Dompu juga. Di antigen dulu. Baru kita start. Begitu pahitnya perjalanan di dunia yang gila sekarang ini. Ini dunia gila. Saya katakan dunia gila ini. Nih. Lihat. Beginilah sengsaranya rakyat. Yang diatur dengan cara gila seperti itu. Nih, lihat. Nih. Itu rakyat kecil yang harus cari makan, lantas disengsarakan dengan hal-hal begini. Lebih banyak antigen daripada ongkos kapal atau ongkos kereta atau ongkos bis. Lebih banyak harga antigen. Antigen 3 kali sudah hampir 300.000. Lantas ongkosnya lebih kurang 300.000 juga. Ini apa? Benar-benar menyengsarakan rakyat. Rakyat kecil sudah direpotkan, sudah diperas seperti itu. Kemana hati nurani kalian? Kapan baru berakhir cara-cara seperti ini? Mengertilah bagaimana sengsaranya rakyat. Sementara kalian yang menjadi pejabat negara, kami baca di media-media itu, media sosial, media online, YouTube, itu kalian pejabat semua, pejabat negara ini naiknya puluhan bahkan ratusan kali lipat naik harta kekayaannya. Sementara kami rakyat kecil tambah terpuruk, tambah menderita, tambah sengsara, tambah miskin. Ada apa? Pemerintah sepertinya ada apa? Kok senang sekali menyengsarakan rakyat? Apa maksudnya? Bingung ya? Aneh ini. Memperhatikan perilaku negara seperti ini. Nggak di sini, di situ, nggak di sisi ini, di sisi itu, nggak di sudut ini, di sisi sudut itu. Kalian memeras rakyat ini, memeras negara ini. Masya Allah. Udahlah. Dokter, kami nakes bukan sales PCR. Kami dokter, kami nakes bukan sales vaksin. Semua kami lakukan untuk rakyat Indonesia, untuk masyarakat Indonesia, untuk kebaikan rakyat Indonesia. Tolong diingat, kami tidak ada hubungannya dengan PCR, kami tidak dapat uang sepeser pun dari PCR. Kami menggunakan PCR sesuai kebutuhan. Bukan sebagai sales atau apapun, kami tidak terlibat dalam ini. Ini saya mau tegaskan kepada masyarakat Pak Karni, biar kami tidak
mulu dituduh, kami tidak mulu jadi kambing hitam. Yang saya koreksi kepada pemerintah, karena PCR ini harganya satu, Bang, mahal ya Bang ya. Harganya kalau mau dipaksa-paksa gratis, kalau negara sanggup, alhamdulillah. Tapi kalau dibebankan kepada rakyat, aduh kasihan sekali Abang. Karena kenapa? Rakyat saat ini sedang sakit Bang. Kita ini baru kolaps. Berkali-kali PPKM berjilid-jilid. Saudara-saudara saya nggak cari makan Bang. Tidak mata, banyak yang dipecat. Banyak perusahaan, mal-mal yang tutup, yang bangkrut. Jadi banyak saudara saya tidak punya pekerjaan. Boro-boro dia untuk PCR, untuk antigen pun bahkan yang mungkin dibilang murah itu mahal Bang bagi mereka. Tuh orang yang berdagang ke Jakarta misalnya dari Bandung atau dari mana, dari Jawa, bawa sayur ke Jakarta, PCR misalnya 3 hari. Itu berapa uangnya? Atau dia antigen, berapa juga uangnya? Pagi dia antigen dulu, kapan dia dagangnya Bang? Kalau tiap hari antigen, nggak jadi dia cari uang gitu. Yang dulu Bung Hussein dari Tempo. Hari ini Tempo menurunkan laporan lewat majalah Tempo. Sebenarnya kalau dari digital dari sejak hari Sabtu ya. Tapi saya yang tanya, dalam laporan Tempo menyebutkan adanya, saya harus katakan ini, konflik kepentingan bahwa perusahaan-perusahaan pemilik perusahaan PCR yang besar, ya kita sebut saja, Anda sebutkan misalnya di majalah Tempo ada GSI, ada Bumame, ada Intibios ya kalau tidak salah, itu terkait juga dengan konglomerat dan menteri-menteri yang ada di kabinet saat ini. Benar demikian? Ya, terima kasih Mas Aiman. Ya, betul majalah Tempo menerbitkan artikel mengenai investigasi PCR. Ya. Dalam sejumlah temuan kami, perusahaan-perusahaan yang membuka PCR itu ternyata berafiliasi atau dipunyai oleh para petinggi atau pejabat dan politikus di Indonesia seperti itu. Ya ini Karena Anda menyebutkan juga perusahaan-perusahaannya di majalah Tempo ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Betul, sangat terang kami menuliskan itu dalam artikel bahwa sejumlah pejabat, politisi memiliki perusahaan-perusahaan yang PCR. Oke, sejauh mana laporan Anda? Karena saya mencoba untuk mencari sumbernya, Tempo kan terbiasa untuk menggunakan bahwa sumber kami dan lain sebagainya. Sejauh mana Anda bisa memvalidasi hasil temuan Anda tersebut? Hasil temuan majalah Tempo maksud saya. Ya, kami menemui sejumlah pejabat pemerintah ya dalam berdiskusi, ngobrol yang sifatnya background. Dari mereka pun kami mendapatkan clue bahwa perusahaan-perusahaan PCR itu yang membuka PCR itu banyak diisi oleh politisi, pejabat, dan pengusaha. Kalau kita bedah juga, dokumen-dokumen yang kami dapat itu, kalau kita bedah tuh mereka rata-rata biasanya kayak pertambangan, tiba-tiba mengeluarkan jasa PCR, seperti itu Mas Aiman. Oke, jadi Anda juga sudah mengkonfirmasi kepada pejabat yang bersangkutan atau menteri yang bersangkutan atau konglomerat yang bersangkutan ataupun politisi yang bersangkutan terkait dengan laporan Anda? Ya, kami sudah mengkonfirmasi semuanya. Bahkan juru bicaranya Pak Luhut sudah mengkonfirmasi bahwa ada saham itu, tapi Pak Luhut tidak berperan aktif dalam PT GSI itu. Dan tidak menerima sekian persen. Ya. Saya sebutkan ya, ini saya akan bacakan, termasuk juga Bung Bakri mungkin bisa mendengarkan juga. Ini laporan dari majalah Tempo, bisnis misalnya GSI Lab, ini salah satu lab PCR yang besar di Indonesia ya. Ini ada disebutkan PT Indika Energi yang berafiliasi dengan Arsyad Rashid, kini Ketua Kadin. Kemudian juga berafiliasi dengan PT Toba Sejahtera dan Toba Bumi Energi. Terafiliasi dengan nama Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan. Ada juga Yayasan Adaro Bangun Energi yang merupakan milik perusahaan kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir. Lalu kemudian Yayasan North Star Bakti Persada didirikan oleh Patrick Waluyo dan Glenn Sugita. Yayasan menguasai sekian ratus lembar. Ini juga terkait dengan GSI Lab. Ini baru satu nih, belum ketika bicara soal Bumame, lalu kemudian ada lagi Intibios ya. Ya, Bung Hussein? Bung Hussein? Ya. Jadi itu yang kemudian saya bacakan. Gamblang Anda tuliskan di sini. Jadi Anda sudah mengkonfirmasi dan menyatakan bahwa benar terafiliasi dengan nama-nama seperti itu yang kemudian saya bacakan tadi. Pak Luhut, ada juga kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir, ada juga Ketua Umum Kadin, dan beberapa konglomerat lain, termasuk juga politisi dari beberapa partai.
Betul. Dari dokumen yang kami terima betul seperti itu. Dan yang paling menarik, Mas Saiman, Ya. ada salah satu perusahaan yang pemiliknya itu pernah berkasus korupsi iktp. Oke. Lalu kemudian, tapi kan tidak berkasus korupsi iktp disebut-sebut maksudnya ya? Tidak sampai Ya, ke persidangan? disebut-sebut terlibat dalam kasus iktp. Oke, Anda menyebutkan salah satu yang namanya kemudian terafiliasi dengan perusahaan lab PCR yang mungkin paling besar di Indonesia. Ya, Oke, meskipun kita menganut asas praduga tak bersalah, tapi oke lah bahwa itu kemudian yang menjadi temuan Anda. Kalau dari PAN ada politisinya, kalau saya sebutkan di sini mungkin ada beberapa partai yang Anda sebutkan tadi, diantaranya adalah Nasdem ya, Anda sebutkan di majalah Tempo. Partai apa saja yang kemudian Anda sebutkan, majalah Tempo sebutkan di sini? yang baru kami temui seperti dalam tulisan baru Nasdem saja, tapi kalau Pak Luhut kan juga politisi Golkar ya, Golkar, seperti itu. oke. Baik. Baru 2 itu, dan kami ini kan P3 ini seminggu ya, itu pun kami rasa masih banyak nama-nama yang belum terungkap ya dari berbagai partai lain yang ikut dalam. Tempo meyakini masih ada nama-nama lain yang belum terungkap dan terkait dengan lab PCR yang besar di Indonesia. Dan ini kaitannya ke konglomerat, politisi, bahkan pejabat di Indonesia. Kami sangat yakin ya, Mas Saiman. Kenapa? Karena ini kan gula dalam pandemi. Artinya banyak berpikiran bahwa pandemi ini bukan musibah, tapi berkah untuk mencari cuan besar dan cepat di dalam PCR. Karena kenapa? Seperti yang dijelaskan dalam artikel itu, kalau kita breakdown, satu PCR itu rata-rata nggak sampai 200.000. Bahkan kalau alatnya dari China, itu nggak nyampe 100.000 bisa untuk modal PCR.